Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Semoga hari ini menjadi hari yang baik dan hari yang menyenangkan. Masih berjumpa kembali bersama saya, kalian Rifat Kawan. Kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? Ayo, ada yang tahu tidak? Asmaul Husna ada sebanyak 99. Tetapi yang sekarang akan kita kupas yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Kabir. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas Asmaul Husna yaitu Al-Hafiz. Kita ketahui Allah memiliki sifat Al-Hafiz, di mana Al-Hafiz ini memiliki arti maha memelihara ataupun maha menjaga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara semua yang ada di dunia dari segala bentuk kerusakan, dan Allah menjaga dan memelihara manusia dari bencana keburukan. Maka dari itu, teruslah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lihat bagaimana kita mengamalkan Al-Hafiz. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Boleh kita lihat, yang pertama yaitu memelihara kesehatan badan. Dengan kesehatan badan, maka kita akan beraktivitas dengan baik dan memberikan energi yang positif. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan dan alam sekitarnya. Kalau kita yang tidak menjaga, lalu siapa lagi yang akan menjaga lingkungan kita? Lingkungan yang baik akan membuat suasana hati yang baik. Yang ketiga, yaitu menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Alangkah baiknya kita mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sementara yang keempat yaitu terus menjaga hati dari sifat iri, dengki, dan sombong. Jadi kita tidak boleh menanamkan dalam diri kita adanya sifat iri, dengki, dan serta sombong. Itulah cara bagaimana kita mengamalkan Al-Hafiz. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas Al-Wali. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki sifat Al-Wali. Yang kedua, Al-Wali memiliki arti maha melindungi. Jadi Allah akan selalu melindungi diri kita jika kita terus mengingatnya. Dimanapun kita, kemanapun kita akan berada di dalam lindungan Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam arti kata, Allah bukan hanya saja melindungi manusia, tetapi semua makhluk yang ada di bumi Allah akan lindungi. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi segala sesuatu yang dikehendakinya. Dalam arti kata, Allah akan melindungi siapapun, apapun, dan dalam bentuk apapun. Lalu teman-teman, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Wali? Ayo kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, melindungi diri sendiri, melindungi
kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemanapun kita berada, kemanapun kita berjalan, kita harus selalu mengingat Allah agar Allah selalu melindungi kita. Yang ketiga, saling membantu dan melindungi teman. Dalam arti ketika kita mempunyai teman yang susah, kita mempunyai teman yang kurang mampu, wajib bagi kita untuk memberikan bantuan dan saling melindungi sesama teman. Yang keempat, mendoakan keselamatan keluarga. Hal ini merupakan kewajiban bagi kita untuk terus mendoakan agar seluruh keluarga kita menjadi orang-orang yang baik di mata manusia dan di mata Allah. Dan selanjutnya kita masuk ke materi al-alim. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-alim. Jadi Allah itu mempunyai sifat al-alim. Sementara yang kedua, al-alim juga memiliki arti yang mana artinya maha mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui atas segala apa yang kita perbuat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini mungkin ketika kita masih saja menutupi kesalahan kita dan tidak ada yang tahu, akan tetapi yakinlah bahwasanya Allah pasti tahu. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Ayo, siapa yang hari ini cakap kotor? Maka dari itu, mari kita jaga diri kita, mari kita jaga langkah kita agar kita tidak terjebak ke dalam dosa. Karena apapun yang kita perbuat, maka Allah akan maha mengetahui. Dan teman-teman, bagaimana cara mengamalkan al-alim? Yuk, kita lihat lagi. Yang pertama, melakukan perbuatan yang baik. Kita harus melakukan hal-hal yang baik agar kita mendapat juga yang baik. Yang kedua, menjauhi perbuatan yang tercela. Harus kita jauhi karena perbuatan tersebut sudah sangat banyak tercela. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Khususnya kita sebagai pelajar harus mampu dan harus rajin menuntut ilmu sampai kita nanti kembali ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang keempat, tidak malas dalam membaca dan menulis. Harus rajin membaca dan menulis. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong kepada siapapun. Sementara yang terakhir, menasehati teman yang berbuat salah. Wajib bagi kita mengingatkan sesama teman agar menjadi orang-orang yang baik. Dan materi selanjutnya yaitu al-khabir. Al-khabir yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-khabir. Dan selanjutnya, al-khabir memiliki arti maha teliti atau maha waspada. Jadi Allah akan selalu teliti dan selalu waspada untuk memberikan wahyu kepada umatnya. Dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala yang di bumi dengan teliti. Coba kita lihat bumi kita ini, anak-anak, semuanya tercipta dengan baik, semuanya tercipta dengan hal-hal yang positif.
dan tugas kita adalah menjaga bumi kita agar terus menjadi hal-hal yang positif. Selanjutnya, Al-Khabir juga memiliki arti maha mengetahui secara mendalam. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap kejadian yang ada. Jadi setiap apapun yang terjadi di bumi ini, maka Allah akan mengetahui, karena Allah memiliki sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir. Jadi bagaimana cara kita mengamalkan Al-Khabir? Coba kita lihat dan kita pahami bersama. Teliti dalam mengerjakan tugas dari guru. Mungkin kita saat belajar di sekolah diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, maka tugas tersebut harus kita teliti benar-benar, dan kalau bisa tugas tersebut mendapatkan nilai yang baik. Selanjutnya, memeriksa jawaban sebelum mengeluarkan kertas ujian. Jadi ketika mungkin ulangan ataupun ujian, sebelum kita kumpulkan ke depan harus kita periksa dulu apakah ada yang mungkin masih salah ataupun ada yang kurang atas jawaban yang kita punya. Selanjutnya, berpikir dahulu sebelum melakukan sesuatu. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan hal-hal yang mungkin kita ragukan, maka kita harus berpikir dahulu apakah cocok atau tidak untuk kita lakukan. Selanjutnya, mengerjakan perintah orang tua dan guru secara hati-hati. Mungkin anak-anakku sayang sering diperintah oleh orang tua dan guru, maka kerjakanlah perintah tersebut dengan hati-hati dan pahami apa sih perintah yang diberikan oleh guru ataupun orang tua kita. Yang terakhir, menyiapkan perlengkapan sekolah dengan teliti. Nah, ini nih anak-anak masih sering nih kalau di sekolah lupa bawa pensil, lupa bawa buku, lupa bawa roll. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah, alangkah baiknya kita untuk memeriksa apa yang akan kita bawa ke sekolah. Baik anak-anakku yang pintar-pintar dan soleh-soleha, mungkin itu saja materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga mendapatkan keberkahan dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.